saja yang membangun supaya orang yang akal sehat itu berpikir. Banser-banser GP Ansar yang akal sehat itu yang suka bubarkan kajian salafi, kajian yang kalian tuduh Wahabi katanya tidak toleran, itu berpikirlah. Kenapa mereka itu Muslim yang mereka membangun masjid di sana kalian cekal, yang mereka membangun pesantren kalian cekal, kalian larang, kalian demo. Tapi kalau Francisco Paulus ini datang kalian sambut dengan sukacita, dengan terharu di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ya. 25 keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, sahabat Lampai Channel, ya saya berada di suasana di kebun ini ya, sahabat Lampai Channel. Tapi di sini sahabat Lampai Channel menarik bagi kita ini. Saya akan mengomentari sahabat Lampai Channel. Ya, saya mengomentari terkait dengan Paulus Francisco yang datang ke Indonesia ini sahabat Lampai Channel. Merasakan kaum muslimin bukan datangnya Paulus itu ya, kami tidak mau berpengaruh dengan datangnya Paulus, mau 1000 yang datang tidak berpengaruh. Cuma yang berpengaruh di sini sahabat Lampai Channel yang meresahkan umat Islam itu yaitu ada pemerintah-pemerintah yang berhati, pimpinan-pimpinan kita yang berbadan manusia tetapi berhati syaitan, berhati iblis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah, apakah setelah kebaikan akan ada keburukan? Ya, nah kemudian di sini sahabat Lampai Channel, Kominfo dia memberikan informasi himbauan, ya sekedar himbauan bahwa adzan di televisi ketika datangnya Paulus Francisco itu jadikan running text saja, tidak usah ada suara, tidak usah ada adzan ya, jadi running text saja yang teksnya itu berjalan ya, berjalan untuk jadi kalau Allahu Akbar itu tulisan saja yang berjalan di situ ya, terus ada suara yang muncul itu di televisi. Kemudian juga tapi sebelumnya sahabat Lampai Channel dari Menteri Agama kita ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah. Ini sebenarnya saya tidak mau mengomentari terkait dengan Menteri Agama kita ini, tapi karena dia pemerintah kita ya, kita taat kepada beliau. Cuma di sini sahabat Lampai Channel saya bukan menjelekkan, bukan memberikan apa, tetapi di sini saya memberikan sahabat Lampai Channel ya, saya di sini memberikan kritikan yang membangun ya, saya tidak mau menjelek-jelekan dia di sini sahabat Lampai Channel. Yang mana dia himbauan juga untuk adzan maghrib itu ketika datangnya Paulus Francisco itu ditiadakan sahabat Lampai Channel, atau tidak disuarakan ya. Jadi itulah meresahkan umat Islam ya. Memang kita lihat ya, ini memang dia harus diganti saja ya, tapi mungkin saja di masanya Prabowo ini dia tidak dipakai lagi karena merusak ya sahabat Lampai Channel. Semoga itu memang menjadi pertimbangan dari Prabowo presiden kita, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Makanya sahabat Lampai Channel, kalau saya berbicara terkait dengan pemerintah saya ucapkan doa ya, karena kita memang dilarang mencela pemerintah ya, jadi saya di sini tidak mencela. Kemudian di sini sahabat Lampai Channel ada juga GP Ansar ini. Saya tidak tahu ini mereka muslim munafik atau bagaimana ini sahabat Lampai Channel ya, tapi memang ini menarik di sini sahabat Lampai Channel, datanya Francisco ini masya Allah menelanjangi semua orang-orang munafik muncul di situ. Ketika muncul dengan datangnya orang-orang munafik ini, Paulus Francisco ini memang muncul di situ orang-orang munafik semua sahabat Lampai Channel, bermunculan di muka bumi ini ya. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang kafir, orang munafik itu mereka membuat statement-statement keburukan itu sembunyi-sembunyi, tapi ini orang-orang munafik di zaman sekarang ini terang-terangan, dan ini lebih buruk daripada orang munafik di zaman Daud. Ini ingat orang-orang munafik itu fidarkil afsari minan nar ya, di neraka paling bawah bersama orang-orang kafir
Jadi di sini sahabat lampai channel. Nah, saya lanjutkan terkait dengan GP Ansar. Di situ kayak GP Ansar itu dia bagaimana ya, terharukah apakah dengan kedatangannya musuh Islam, tokoh besar dunia musuh Islam, Paulus Francisco ya dari GP Ansar sendiri. Ya wajar karena pimpinannya ya, memang pimpinannya kata Idrus Marham, saya pinjam bahasanya Idrus Marham, ya wajar kalau GP Ansar Banser seperti begitu. Karena apa? Pimpinannya tidak soleh, ya wajar seperti itu. Sehingga pembubaran kajian-kajian salafi oke, wajar dikomando oleh satu komando. Pembubaran. Adapun datangnya musuh Islam, wah disambut terharu ya, katanya terharu dengan kedatangannya Paulus Francisco di Indonesia ini oleh GP Ansar. Luar biasa, dan Bansernya juga pasti seperti begitu karena mereka ini pinang yang dibela dua. Nah, sahabat Lampai Channel, berkaitan dengan itu, kenapa kajian salafi dibubarkan oleh GP Ansar dan dibubarkan oleh Banser, padahal itu Islam lah. Ya seharusnya mereka berkasih sayang sesama muslim, berlemah lembut kepada sesama muslim, ya, ruhamau bainahum, ya berkasih sayang, berlemah lembut kepada mereka, asyiddau alal kufar, dan berkeras terhadap para kafir. Seharusnya kan begitu, tapi jangan dibalik itu. Ruhamau bainal kafir, asyiddau alal mu'minin, ya berkasih sayang kepada orang kafir, keras terhadap orang sesama muslim. Ya, itu kan yang terjadi di GP Ansar dan Banser. Ya, semoga Allah memberi mereka hidayah. Jadi di sini saja tidak mencela siapa, saya mengkritik saja yang membangun supaya orang yang akal sehat itu berpikir. Banser GP Ansar ya akal sehat itu yang suka bubarkan kajian salafi, kajian yang kalian tuduh Wahabi katanya tidak toleran, itu berpikirlah. Kenapa mereka itu muslim yang mereka membangun masjid di sana kalian cekal, yang mereka membangun pesantren kalian cekal, kalian larang, kalian demo. Tapi kalau Francisco Paulus ini datang, kalian sambut dengan sukacita, dengan terharu. Wah, itu Islamnya kalian seperti apa, sahabat Lampai Channel. Tapi memanglah sebagaimana Hudzaifah ibnu Yaman itu ketika bertanya kepada Rasulullah, apakah setelah keburukan itu kebaikan akan ada keburukan? Rasulullah akan mengatakan, ya akan munculnya pemimpin-pemimpin yang berbadan manusia tetapi berhati syaitan, berhati iblis, sehingga mereka itu nampak sekarang dengan datangnya musuh Islam. Mereka nampak ini, sahabat Lampai Channel, ya nampak di mana mereka punya posisi semuanya. Ya semoga Allah merahmati kita, memberikan hidayah kepada pemimpin kita semuanya, dan GP Ansar dan Banser semoga Allah menjadikan mereka adalah pembela dakwah salafiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.